Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT di pagi hari ini. Kita alhamdulillah dimampukan Allah untuk bertemu, untuk bekerja bersama dalam keadaan sehat walafiat. Ngaji bareng, kita bersilaturahmi bareng, kita kumpul bareng, ngobrol bareng, dan yang terpenting adalah insya Allah mendapatkan ganjaran bareng-bareng. Salat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Dulur yang tadi disampaikan oleh testimoni baik Mas Hendri, Mbak Reni, dan sebelumnya juga tadi, sampean akan sangat beruntung kalau tiap hari menemukan testimoni seperti itu. Jadi bagaimana tiap fenomena di sekitar kita itu menjadikan kita bertestimoni positif. Itu. Ya alhamdulillah kemarin sampean yang hadir di workshop menemukan workshop sebagai instrumen untuk membuat sampean menemukan hal-hal baru. Nah selanjutnya dipacu lagi. Setelah workshop, apapun yang ada di sekitar kita itu harus kita tangkap sebagai hal positif yang mampu membuat kita kemudian bertestimoni baik. Misalnya Pak Mubin ketemu sama Abil. Kamu namanya Habil apa Abil? Nah? Abil. Ketemu Habil. Jadi bukan mobilnya, bukan ya? Habil. Ketemu sama Habil. Nah ketemu saja itu bisa nggak melihat Habil itu sebagai pemberi pelajaran? Kayak ini tadi sebelahnya Pak Sumarji ada yang lagi berantem antara Rian sama troublemaker ini siapa? Mehmet. Kamu mending Met, karena Pak Sumarji sudah pensiun. Pak Ismaji sudah pensiun. Kamu berantem gitu waktu Pak Ismaji masih jadi Intel, bincancak kamu. Nanti Pak Ismaji sabar ngeliat kamu berantem gitu, paling disuruh pindah tok karena sudah ikut ngaji. Nah, fenomena apa yang kita lihat? Begitu tadi tak lihat Mehmet berantem sama Rian, saya langsung ingat Rusia dan Ukraina. Langsung lihat, ingat sana. Kan gitu. Ibaratnya Mehmet ini Presiden Zelensky, lalu Syrian ini Presiden Putin. Yang garai kan si Zelensky nih. Begitu dipukul, sosokan playing victim. Di tingkat dia, berantemnya paling bisa dilerai oleh Pak Ismaji. Kan gitu. Meskipun kayak si Putin maupun si Zelensky yang didukung oleh NATO, kayak organisasi tempurnya begitu rumit, begitu hebat, intinya kan ya podo tabuk-tabukan kan. Hanya saja mereka tabuk-tabukannya pakai rudal.
rudal Orsnik yang supersonik itu sekarang, lalu ditangkal dengan sistem Patriot. Ini tadi kamu tabok-tabok pakai apa? Ojo guyu, tabok tuh ini bu. Sama aja, karena apa? Kalau dia pakai kecil ini tabok-tabokan, kalau seandainya nanti Mehmet jadi ketua RT 1, kemudian si Rian jadi ketua RT 2, ya akan tabok-tabokan ngajak rakyatnya. Apalagi naudzubillah misalnya Mehmet jadi presiden dengan sikap yang sama seperti ini, ya negaranya akan diajak tabok-tabokan dengan negaranya. Iya. Kalau mau ngasih saya mic, itu mic yang bisa nyala itu. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Apa sih? Oke, workshop ternyata tadi Mbak Reni bilang ketemu sama nenek-nenek apa tadi? Lolita. Lolita. Melisa artinya apa? Sehat. Di atas 5 tahun, 50 tahun gitu loh istilahnya itu apa kemana? Wah, Pak Yati kayak Mehmet nggak hafal-hafal. Apa coba kesannya? Nenek Melisa, nenek Lica dan saja. Musuh. Terus apa lagi? Kalau Lolita itu sudah lolos 50 tahun. Nah, itu loh maksudnya itu. Lolita lolos 50 tahun. Jadi kesannya ternyata ada orang-orang yang lalu langsung gitu. Kayak tadi Mbak Ren tuh pas. Jadi begitu dapat kesan dari para Lolita, lalu dihubungkan dengan tadi subuh ketinggalan. Padahal berangkat untuk bangun lalu kemudian jamaah subuh itu sudah tingkatan derajat bagus, derajat tinggi itu. Tapi karena mungkin si Abid masih bahkan setelah sholat kan dia salaman sama saya, terus tak tanya, Bid, kok Bid, tadi malam tidur jam berapa Bid? Dia maklum enggak, tadi malam tidur main sampai jam berapa gitu. Gak tahu, lupa ngecek jam. Katanya dia nggak tahu, lupa ngecek jam. Terus kemarin liburan kemana aja, Bid? Banyak, nggak hafal. Coba ya. Nah berarti ada hubungan antara pelajaran yang kita ambil dengan kehidupan kita. Ngaji itu sebenarnya simpelnya gitu aja. Ngaji itu simpelnya gitu, Pak. Jadi kalau kita ngaji tiap akad kayak gini, itu untuk memantapkan betul kata Mas Hendri tadi. Kalaupun ikut workshop tiap tahun, sebenarnya ya kayak misalnya kemarin di fokus gitu kan, ya ada plus ada minus, tapi lebih kepada silaturahminya. Kalau dibanding dengan waktu di Mabus kan materinya jauh kan, karena di Mabus kan materinya sangat padat, banyak dan memang dapat sekebok ilmu lah gitu. Kalau kemarin kan lebih kepada acara rekreatif ya namanya kan. Jadi sampean diajak untuk healing lah, karena memang sakit semua kan. Jadi healing itu kan sebenarnya menyembuhkan. Tapi ada banyak gitu. Jadi sampai kemarin malam ya saya ngaji di Tabanan itu. Testimoninya Pak Jo itu, ini gimana nih saya Gus? Saya sampai hari ke-6 itu mesti mimpi kegiatan. Jadi mulai dia datang sampai hari ke-6 itu nggak bisa tidur karena mesti terbangun karena kayak sedang diobraki untuk kegiatan di mana? Di workshop gitu. Saya bilang, itu berarti bukan terkesan Pak Jo. Orang yang sampai terbangun kayak gitu berarti trauma. Berarti sampai itu trauma sama itu. Benar tuh. Jadi dalam kajian kemarin dia sampaikan itu. Sebenarnya saya menikmati Gus. Gak ada nyeletuk. Ini menikmati tubing sampai 2 kali Gus. Pelajaran. Dan yang terpenting adalah pemantapan. Makanya
pengajian kita seperti akad kayak gini seolah-olah apa sih? Enggak. Zaman itu sedang menancapkan paku sedalam mungkin dengan ritme dan pola yang sama berulang-ulang. Yang kalau hanya dipaku sekali nggak akan nancap. Itu Pak Ismaji. Jadi kita ngaji itu sebenarnya begitu. Kalau fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban diulang sekian kali dalam satu surat, sampean jadinya hafal toh? Coba kalau ada satu ayat yang di dalam ayat entah mana itu, hafal enggak sampean? Enggak hafal. Kan gitu. Hampir semua umat Islam hafal Al-Fatihah, betul? Kenapa coba? Ya karena tiap hari kita 17 kali bacanya. Coba kalau di dalam sholat itu nggak ada kewajiban baca surat Al-Fatihah, apa namanya? Lah kenapa baca surat Al-Ikhlas kok lumayan hafal? Karena pendek. Jadi, ayo kita konsisten dalam pengajian ini, hilangkan rasa malas itu, hilangkan rasa malas. Segala macam suara-suara yang berdengung di dalam pikiran kita itu kita singkirkan dulu, kita pinggirkan dulu, supaya menang unsur baik atau darah putih dalam diri kita itu menang. Gitu. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua gini dulu. Di antara yang menghalangi kita untuk benar, selain faktor internal, itu juga ada faktor eksternal. Faktor internal apa? Yaitu tadi, rasa malas, rasa ngono wae, rasa apa lagi Pak Noji? Biasanya sing garai abot melangkah untuk baik jamaah, baik kerja bakti, baik ngaji, itu apa yang membuat langkah males berat itu? Tahu, apalagi? Podo wae, apalagi? Padahal nyalain Magic Com kemarin dan hari ini caranya sama nggak? Kenapa sama nggak ngomong podo wae? Lalu sampean diperintahkan oleh perut sampean antar aku ke toilet. Cara sama naik toilet sama ngedernya podo nggak? Kenapa nggak sih bilang kok nggak ada perbedaan terus sama jungkir misalnya? Kenapa sih Dan? Lah iya toh. Misalnya cara makan begitu sama lapar, maka tangan diperintahkan oleh otak untuk ngambil makanan di piring, lalu menyuapkannya ke mulut. Caranya begitu. Kenapa sampean nggak protes? Bosen lewat mulut, sekali-kali lewat kuping dong. Kenapa nggak gitu, Pak Yud? Bosan minum lewat mulut. Kenapa nggak sekali-kali lewat apa? Tolong dong, kalau memang pengajian itu sama nggak bosan sehingga ingin materi atau metode yang berbeda, pakai yang sama masukkan juga air. Aku malas minum air, coba sesekali air itu dipadatkan lalu ku kremus apa ini? Tidak itu sampai. Maka selain godaan internal, itu seringkali juga godaan eksternal. Apa godaan eksternal itu? Apa? Teman apalagi Mbak? Misalnya Mbak Lina dari kos-kosan situ ke sini, Dudung lagi carawewet, harusnya wis masuk sini jam 10:30, jam 11 baru. Itu godaan X. Kan gitu. Sekarang Mas Furkon belum kawin, sehingga berangkatnya harusnya hanya, kalaupun halangan hanya godaan inter. Nanti kalau Mas Furkon kawin, kira-kira yang gandoli kakinya Mas Furkon siapa?
Istrimu kayamu. Baru berapa ngomong istri. Mbak Ratna itu kriterianya tinggi untuk istrimu itu. Iya nanti oh iya bukan. Jadi kamu siap-siap untuk itu. Gangguan eksternal itu ada. Nah, setan ya, itu mengeksplorasi dua-duanya, baik gangguan internal maupun eksternal. Di internal dibikin males mak. Ya kayak sampean misalnya kalau ada adzan zuhur ya Buddha. Adzan zuhur, gangguan internalnya setan mengeksplorasi lewat apa? Jadi di hidup kita ini Mas Anom akan ada ribuan setan gandoli, akhirnya berat. Tolong dipegang ini. Akan banyak itu gandoli di sini, gitu. Lah, kalau ngaji kayak gini, internalnya sudah jelas tahu lah males. Lalu eksternalnya apa lagi? Kira-kira Mas Enduri? Apa kira-kira gangguan eksternalnya? Alam. Cuaca apa? Hujan. Berarti hujan ini musibah apa barokah? Apa Pak Iswaji? Barokah. Tapi kok jadi males berangkat, Pak? Lah iya. Apa Bu Andi? Kira-kira barokah apa musibah Bu Andi? Hujan ini. Nah, itu. Hah? Berarti tergantung sudut pandang. Saya dari situ aja loh Mas Hendri. Dari rumah situ ke sini. Kayak tadi ngaji subuh gitu ya. Ngaji subuh kan saya sudah olahraga, sudah wiritan apa, ternyata masih belum jamnya. Begitu udah jamnya gitu, hujan keras gitu. Padahal dari situ sini, setan itu ada. Pertama di hati males itu, dalam rumah aja lah, toh tetap ngaji. Yang kedua, halangan, hujan ini loh. Kemudian, ya niat istri mungkin menyayangi ya kan. Di rumah aja kena hujan itu loh nanti sakit. Ini halangan. Tapi dia sebenarnya bukan berniat menghalangi, tapi itu kan bisa mengendurkan. Kemudian saya ngotot, akhirnya dicarikan payung. Begitu dicarikan payung, lah kok payungnya itu payung baru padahal itu masih ini bocor. Jadi payung itu masih tembus. Harusnya kan ada halangan lagi. Dasar pasung buyut murahan. Di rumah aja gitu. Selalu ada seperti itu. Nah, siapa yang bisa melawan sampean sendiri? Bukan orang lain. Dalam hal sedekah pun begitu. Gangguan internal, gangguan eksternal itu selalu ada. Yang bisa melawan siapa? Ya Mas Fadil sendiri, Mas Furkon sendiri, Mas Iksan sendiri, Mas Abbasu sendiri. Tidak ada orang lain Mas Abbas. Kalau Gus Glory misalnya bisa memberikan arahan atau ini serius benar nyala. Kalau kemudian misalnya Gus Glory, tapi kan intensitas kita ketemu kan dikit loh. Sepekan sekali aja loh. Sulit. Iya. Jadi saya dulu kalau ke Tabanan itu kan sebelum ada mobil itu ada motoran, motor jelek, motor legenda. Saya tertangkap kok. Hujan-hujan, pakai jas hujan, yang nangis justru dulu Tabanan yang menyaksikan saya datang grimik hujanan pasar kuyuh kayak gitu. Mereka menunggu di depan, dia di depan pukulan dulu. Saya terus jalan. Ketika kemudian ada inventaris berupa mobil Espas dulu, saya terus jalan, nggak terpengaruh. Kemudian berubah jadi Luxio, tetap jalan.
sekarang berubah jadi si Alfi, nanti si Alfi ditukar lagi jadi apa, saya tetap jalan. Iya. Jadi bukan karena si Alfi atau karena PV atau karena apa. Enggak. Nah, sampai dan saya kaget, lo orang Jambi udah datang. Katanya 27 Februari tahun 2027. Makanya tadi kalau lihat ada saus sudah mengacau. Begitu harusnya keistiqomahan ini. Makanya saya senang kemarin ketika kami berada di workshop pengajian ini masih jalan. Buat saya itu jauh lebih mahal nanti daripada sampean misalnya ngiringi saya uang sekian juta. Saya lebih mahal melihat foto sampean atau video zaman tetap konsisten untuk menjalankan ini. Karena gangguan eksternal itu ada juga dari teman yang ngendor-ngendori, ada juga kan gitu. Dan sampean tetap konsisten, nah itu harus terbukti hebat. Karena ini catat kata-kata saya Pak semuanya. Seandainya pun yang hadir cuma Abil, saya akan tetap menjalankan. Masjid sebesar Serang maupun sekecil ini, saya tetap jalan. Saya tidak terlalu itu. Sampai tak ajak untuk gitu. Untuk apa? Mengeliminasi semua gangguan-gangguan internal maupun eksternal tadi. Saya ngaji subuh tadi situ cuma ada 2. Di sini tadi cuma awalnya juga cuma 2. Terus pakai kentil teko. Mau ada yang kentil teko mau udah ada. Saya berada. Nah, saya berharap sampai begitu supaya apa? Sustainability keimanan kita maupun sustainability program ini keberlanjutan itu terjalan. Tapi itu tadi Memet harus diawali dengan kerukunan dulu men. Kamu rukun sama Rian. Karena kalau kamu nanti nggak rukun sama Rian, nanti Gus Zidan ini bingung membina kalian. Cita-cita Zidan menjadi Gus sudah tercapai? Mantap. Nanti kita punya Gus baru namanya siapa? Zidan. Hati-hati Pak Subur kalau sama nyebutin Gusnya udah datang belum? Zidan sudah di situ berarti. Nah itu yang ketiga dulu. Kayak ketiga ini, seperti topik saya tadi malam. Ini penting Bu Andi dan semuanya. Ini Bu Mita. Ketika sampean nyaksikan ada banyak orang bilang ulang tahun, itu biasanya minta didoakan 2 hal ya. Apa? Artinya, jangankan ulang tahun, orang haji itu loh minta didoakan gitu. Doanya di sana itu 2 tadi, panjang umur, mesti lo itu tak. Guys, masalah rezeki gak usah dibahas. Itu jelas sampai yang seneng. Sekarang kita bicara panjang umur. Panjang umur itu sebenarnya menyusahkan atau menyenangkan? Jujur ya? Menyusahkan Gus. Ayo Pak Isbaji, sama lebih enak pada saat muda atau pada saat tua? Awak ini. Sekarang rasanya enak sekarang. Oke, Pak Isbaji beda dengan mayoritas orang umum. Sampean ini yang lebih tua ini lebih banyak penyakit atau lebih banyak sehatnya? Sakit Gus. Ano? Bisa dikaitkan pula. Apa yang gitu? Pak Subur sudah punya penyakit apa hari ini? Oke, Mas Heru. Di depan Mas Heru, katakan Mas Heru, sama di depan Mas Heru. Terkait panjang umur ini Mas Heru, diskusi kita ini. Lebih nyaman mana Mas Heru? Secara jasmani, secara jasadi, lebih nyaman mana fisik sampean ketika masa muda daripada ketika masa tua? Masa muda ya?
Ketika masa tua apa saja yang berkurang? Gigi. Sekarang giginya Mas Heru sudah habis yang depan. Kira-kira 20 tahun lagi itu berapa yang tersisa? Lalu kira-kira menikmati stik masih bisa nggak? Nggak bisa. Lalu tujuan sampai minta umur panjang itu apa? Permintaan itu aja lah nggak logis Pak Mubin. Pak Mubin, kira-kira makin tua makin laku atau makin nggak laku? Loh, berarti jangan tunda-tunda Pak Mubin. Nah, saya tahu Pak Mubin. Kalau memang begitu nih, ini semuanya untuk sampean. Sebenarnya tujuannya apa orang minta panjang umur? Biar menangi anak besar, menangi. Wes, oke. Jawaban Mbak Rida katanya biar menangi anak. Sekarang kita masuk ke topik itu. Kalau sampean berharap dengan panjang umur biar menangi anak besar, lihat fenomena di sekitar kita. Sekarang ini banyak mana anak yang mau menemani dan merawat orang tuanya daripada yang tidak? Banyak yang tidak. Ada satu sebutan gini Mbak Ratna, live alone, dying lonely. Hidup sendirian, mati pun sendirian. Itu adalah fenomena Pak Mubin yang sekarang mulai banyak terjadi di negara maju. Karena apa? Baik di suruh maupun budayanya itu memang sudah begitu. Anak umur 18 sudah harus keluar, maka dia pun merasa bahwa tidak ada lagi hubungan sudah. Ketika kecil ini, ya, itu melihat bapak hanya sebagai mesin ATM dan ibu hanya sebagai mesin cuci atau mesin rice cooker aja. Mbok, minta makan. Bu, bajuku sudah dicuci belum? Pak, minta duit. Itu. Nah, begitu sampai anak-anak ini sudah mampu secara finansial mencukupi kebutuhan duitnya, dia juga sudah bisa laundry dan beli GoFood, dia seolah-olah sudah tidak butuh orang tuanya. Hubungan itu sudah renggang, chemistry itu sudah tidak ada, apalagi perasaan ingin balas budi tidak ada sudah. Usia harapan hidup orang Singapura memang tinggi sekarang, 70, 80, ya, karena mungkin kesehatannya lebih baik. Tapi bersamaan dengan itu, anak-anaknya pun sudah mulai tidak peduli. Paling pol peduli itu Pak Jubur menyerahkan orang tuanya ke panti-panti jompo. Yang dia mungkin mengunjungi ya sekali sesempatnya lah. Dan itu Mas Hendi, ada Mas Hendi ini bukan orang lain, masih ada kerabat. Jadi kemarin itu inilah untuk pelajaran kita. Ini miris Mas Hendi, ini tolong dengerin betul untuk pelajaran kita. Kaya raya, wah kaya raya, masih kerabat ini Mbak, masih kerabat. Kaya raya Mas Alon. Karena tidak ada apa-apanya lah. Meskipun orang kaya itu pernah hutang sama saya juga. Kaya raya Mbak Andi. Dan seluruh anaknya sudah dikasih sekian, kalau sekarang miliar lah. Sudah dihajikan semua. Sudah dikasih rumah dan mobil semua. Ketika sakit, tidak ada satu pun anaknya yang mau merawat. Ini barusan meninggal sekitar 2 pekan lalu. Tidak ada satu pun. Dan sekitar 2 bulan yang lalu saya jemput dia. Sudah tidak apa-apa karena sudah hampir umur 100 sekian. Tidak ada satu pun. Yang merawat itu bekas mantunya. Karena anaknya sudah meninggal ya. Meninggal kemarin itu. Ada satu anaknya yang ditelepon ketika sudah sekarat ya, sekitar 4 hari sebelumnya sudah koma. Ditelepon itu kan ada agak jauh di Jawa Barat.
telepon. Iya, nggak apa-apa, saya belum bisa pulang. Begitu hari H meninggalnya, ditelepon lagi, bapak meninggal kan jam 2 malam meninggal. Sehingga kalau misalnya pesawat pagi masih bisa. Gak apa-apa, gak usah nunggu aku tinggal lain. Gak apa-apa, gak usah nunggu saya tinggal aja. Ya kan? Padahal itu anak dimanja sejak kecil, dicukupi seluruh kebutuhannya, dihajikan, dibeli rumah, dibeli mobil, dibeli sawah berapa hektar, dan punya anak sekitar 9. Semuanya begitu. Ya kan? Dari lonely, meninggal tanpa ada satupun anak yang menunggu ya, apalagi ini. Itu terjadi, gak usah di negara maju. Artinya virus seperti itu sudah masuk ke, kenapa? Karena memang hubungannya itu adalah hubungan apa? Materi tadi. Jadi ingat sampean sebagai orang tua, tidak ada satupun jaminan ketika Anda memanjakan anak dan mencukupi kebutuhannya secara materi lalu anak itu akan berbakti bersama, menyayangi sama. Tidak ada. Tidak ada. Ya, saya kemarin jenguk ke sana, pada saat saya itu sampai ngantar ke kuburannya. Boro-boro wajah sedih ketika ditinggal mati, tidak ada. Iya. Nah, ternyata di negara maju juga sama. Makanya tadi malam saya ceritakan dalam live Facebook saya, di Jepang itu sudah ada relawan, kelompok relawan yang datang dari flat ke flat, dari apartemen ke apartemen, yang di desa di bawah itu dari rumah ke rumah, yang orang ini disinyalir meninggal sendirian. Dia datang untuk ambil mayatnya dan mengurusi, mengkremasi dan sebagainya. Itu ada relawan sekarang yang karena apa? Sudah banyak sekali yang orang yang tua meninggal sendirian karena anaknya nggak ngurus. Kehidupan modern sekarang. Kenapa Mas Heru? Karena konsep birrul walidain wa bil walidaini ihsana itu sudah dianggap nggak relevan. Gitu loh, ya. Kalau ajaran agama tidak diterapkan, orang kan selama ini kalau Jepang bagus, yes, in one side, di satu sisi, kebersihan, kedisiplinan, tanggung jawab, kita pun hormat dan layak kalau kita belajar. Tapi ingat, ada ekses lain, ada dampak lain yang kemudian menjadikan tidak perlu ditiru. Bahkan sebagian masalah, selain yang meninggal di rumah sendirian sehingga perlu relawan untuk kemudian ngambil jenazahnya, lalu ada juga yang tua dan dia sudah tidak mungkin menghubungi anaknya karena anaknya mungkin sudah sibuk di kota, lalu pergi ke hutan, lalu bunuh diri di sana. Itu fenomena ketika hidup berbasiskan materialisme, bahwa yang paling jadi ukuran bahagia, sukses dan lain sebagainya adalah materi. Nah coba sekarang kita sadari ya Pak. Kalian percaya nggak sekarang orang tua itu lebih bangga kalau anaknya full secara materi daripada dia full secara akidah? Ya kan? Coba antar orang tua ketika misalnya bicara tentang anaknya, yang dibicarakan apa? Kesuksesan anaknya dari sisi jabatan dan materi atau akhlak anaknya? Nah ini yang harus kita hindari supaya tidak terjadi pada kita. Ini yang harus kita, ini kan anak-anak yang sudah main-main itu investasi sampean terbesar. Jadi sampean sudah benar ngajak mereka untuk ikut ngaji, minimal berarti itu terpaku di sininya. Misalnya si siapa, adiknya Habib siapa? Gosi, saling nama betul ini. Ini kan. Lama nggak ketemu ya kan? Gosi ini karena misalnya dia terlalu sangat sering mendengar dari BB,
minimal suara DJ itu akan nancep di kepalanya, ya kan ini? Nah, dan dia tidak dituntut untuk mengerti apa yang saya katakan, tapi dia pasti akan hafal apa yang saya katakan. Karena sejak kecil kan mengukir seperti anak kecil, udah kan? Udah kali itu bapak. Kan mengukir seperti Ghazi, seperti Ezra, seperti Abid ini kan memang sulit, tapi kan dia mengukir di atas hati, dia akan ingat. Mengukir di kepala sampean ini kan kayak di atas air, gampang tapi ambil setelah ngaji balik mana, ya kan? Koyo pada saat saya terangkan gitu ya, gitu karena memang mudah gampang mungkinnya, tapi setelah itu biar. Nah ini pentingnya, makanya biarin Mas Mehmet ini di situ, jangan suudon. Sangat dia kan, aku ingat apa waktu itu Gus Dori ngomong gini, sangat enggak, entah diamalkan atau tidak urusan kedua itu. Jadi kemarin di workshop itu Mas, saya itu ada orang yang ketemu di jalan sama Gus Naim, lalu disapa, Gus, loh kamu lah, akhirnya ikut ke puncak ke lokasi workshop kita. Lalu ngobrol, dia nggak tahu kalau lagi ada acara workshop itu. Terus ngobrol-ngobrol, dia ternyata santri yang sudah hampir 22 tahun yang lalu nyantri di SPMA. Ditanya sama Gus Naim, karena tahu santri ini termasuk santri yang ya jenis-jenis memet lah. Tanya, apa yang paling kamu ingat waktu di pondok? Atau siapa yang paling kamu ingat? Dia jawab Gus Dori. Gus Naim tentu nggak percaya, karena Gus Dori kan tipe bukan orang yang dekat dengan santri kan. Di pondok dulu kan ya nggak kayak saya sama sekarang gini lah. Gus Dori orangnya dulu itu nah sekarang saya sabar, dampingi sampean gitu. Dulu tuh enggak, saya itu enggak peduli sama apa sih gitu. Nah, jadi enggak percaya. Nah, makanya ditanya, kenapa kamu ingat Gus Dur? Saya itu kan nakal, kemudian waktu mau kabur dari pondok nih, akhirnya pulang tanpa izin. Terus saya ketemu Gus Dur, dan ditanyain, kamu mana? Mau pulang? Ya bener pengen pulang. Sama siapa? Ada namanya Pak Dawari. Terus kok saya disangoni sama Gus Dur 40.000 katanya waktu itu, dari 20 tahun yang lalu itu tak sangoni. Saya juga nggak ingat itu. Apakah saya saat itu tulus ngasih sangu karena sayang atau karena minggato nakal ya? Apakah begitu atau tidak saya nggak tahu, tapi dia ingat saya sangoni 40. Nah begini nih Met, yang menurut saya kita juga harus tanamkan kepada anak-anak ini ajaran yang menurut saya perlu diulang-ulang supaya nancap. Nggak tahu nanti Mas Abbasu ketika sudah jadi gubernur Papua misalnya. Lalu ditanya orang apa yang paling diingat ketika di Bali, apa Mas Abbasu? Apa kira-kira? Oh krip-krip di jalan gitu. Apa? Itu syuting itu akan spontan. Jadi kalau loyal nggak tahu apa yang akan diingat. Mas Ano pun akan gitu. Makanya Mas Ano, ketika orang dikubur itu kan, orang dikubur itu, semuanya ya. Ketika ditanya sama malaikat, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Nggak bisa itu kemudian diajari dari atas. Itu adalah spontanitas karena apa yang tertanam dan diingat serta menancap dalam hatinya sejak itu. Makanya kalimatnya lakinu qabla maut, lakinu ahadukum qabla maut bi kalimati la ilaha illallah. Talkinlah
siapapun di antara kamu itu sebelum mati dengan kalimat la ilaha illallah, itu ajarkanlah. Jadi pada saat seperti ini diajarkan terus supaya nancap. Sekarang kamu tahu orang latah atau nggak usah latah, sampean aja lah. Kalau kesandung di apa sih? Yang pembatas pintu di pintu itu apa? Kalau tempat kita serundak namanya ya. Ini kan pintu sen yang bawah biar, karena kan ada itu. Orang kan kadang kita kesandung itu mana? Itu bahasa Indonesia apa sih? Sama kalau kesandung itu atau ke antuk batu atau apa itu, yang muncul spontan dari ucapan bibir sama apa deh? Waduh, apa lagi? Nyebut apa? Ayo jujur. Mengumpat seperti apa? Ya tergantung hari-harinya itu apa. Nek arek Surabaya kira-kira apa? Hei, ojo. Praktek gini. Arek David. Ojo. Besar dulu. Itu yang muncul. Nek arek Gesi apa? Ose. Sampean, ose. Konco-konco arek penjual ikan. Miso. Nah, nek Chef Roni. Kebentuk sampai mentol, kira-kira apa pertama muncul? Apa yang muncul Chef Roni? Pak Subur, sadurunge nang SPMA. Besok. Ya itu yang muncul ketika sampean nanti ditanya malaikat mungkar nakir. Mana biuka siapa yang sampean idolakan di dunia, itu yang muncul. Rose Blackpink. Sekarang ini sudah saya masukkan. Semua ini. Kamu pernah dengar lagu ini enggak? APT. Tahu kan? Pak ngomong kan tahu. Setel mau gak tahu. Ya. APT itu loh. Apate itu loh. Pak Bintangnya loh. Ini ada hubungannya dengan ingin di sini. Ingin nih. Kamu nanti kalau dengar ini ada hubungannya betapa rusaknya negeri dunia ini. Pernah dengar nggak Pak Il? Kita di pasar atau apa? Wah, di sombong. Mulai hari ini, Kak Dile, jangan pernah lagi mendengarkan lagu itu. Kenapa? Gini, lagu ini adalah ajakan zina. Dengerin. Lagu ini adalah ajakan untuk pesta. Lagu ini adalah ajakan untuk malas dan menyia-nyiakan waktu. Tonight go crazy, sleep tomorrow. Malam ini kita pesta, besok tidur aja. Satu. Yang kedua, kalau kamu suka aku dan aku suka kamu, yang perlu kita lakukan hanyalah kita datang ke apartemen dan kita melakukan pesta. Itu isinya begitu. Dan semua anak-anak kecil dengerin itu. Ini baru 2 bulan Mas Denny dirilis. Sudah 765 juta orang yang berdoa dan mendengarkan. Bayangkan betapa masif jeleknya itu. Dan hampir semua warung-warung retail ini, padahal milik muslim nggak tahu. Itu isinya lagunya. Apate itu adalah apartemen dalam bahasa Korea. Apate itu
AAPTU. Dan APTU itu salah satu klub atau game-game tentang masyarakat. Bayangkan. Tapi karena dia featuring dengan Bruno Mars, di mana Bruno Mars ini artis yang sangat didukung oleh Israel, dan kamu suka, kamu dengerin tiap malam, kamu itu sudah mendukung mereka untuk mengkampanyekan itu lebih banyak. Kenapa? Karena kalau videonya dia ditonton lebih banyak orang, maka dia punya dapat banyak uang, dan dengan punya dapat banyak uang dia bisa kampanye lebih banyak lagi. Sekali sampean mendengarkan, sampean sebenarnya sedang mendukung perusakan akhlak generasi. Anda ada yang tahu sekarang selama ini, ya kan? Artinya nggak ada yang tahu kan? Ini orang yang nggak tahu juga ini. Itu namanya penyanyinya Mas Heru, namanya Rusmina. Dia anggota girl band yang namanya Blackpink dari Korea, tapi sudah mendunia. Makanya jangan asal ikut. Kenapa ini saya hubungkan dengan topik kita tentang hubungan keluarga? Sampean mati-matian mencarikan nafkah untuk anak sampean biar tinggi, biar besar, biar sehat, ya kan? Tapi anak sampean diisi dan dididik oleh mereka. Yang benar sudah sampean ajak gini ngaji, meskipun dia agak terpaksa dikit, tak apa-apa. Itu loh Mas Momon. Ya Mas Momon ya. Nah, meskipun kepalanya agak pusing dikit, tak apa-apa Mas Momon. Dikuat-kuatkan Mas Momon. Ya, itu Mas. Gus Lori seumur kamu dulu gitu ya ikut ngaji minggu gini ya kayak gitu Mbak Jisa. Mungkin ya kayak Mbak Jisa gitu nulis bawa. Tapi kan minimal itu tarkul ma'asyi. Apa itu tarkul ma'asyi? Minimal dia meninggalkan maksiat. Karena kalau dia nggak ngaji entah bisa mantap apa dengerin musik apa game itu kan masih. Dengan di sini dia minimal ada beberapa jam tarkul ma'asyi, meninggalkan kemaksiatan. Mas Fadil kira-kira kalau jam segini nggak ngaji kira-kira di rumah ngapain? Jujur, main game loh, iya, gitu loh. Jadi terpaksa nggak apa-apa, apa gede-gede kamu loyal, sama aja kamu kan. Jadi gitu Mas Hano. Sama kalau di rumah di ini toko tutup jam segini ngapain? Ojo ngono ta. Rokok itu hanya selingan itu. Jadi ini yang sampean perlu susun bersama suami istri. Ya opo carane agar hubungan itu tidak terjadi seperti di Jepang, di Singapura maupun di negara maju. Yaitu tadi Gozi maupun Hafid semuanya lah ini sama aja, tidak apa-apa Mas Hendi. Teman misalnya sekarang agak terpaksa agak ngantuk-ngantuk dikit si Hafid maupun si Bayan, bahkan apa itu investasi nanti ke depan. Sama tadi bilang sebentar lagi kita umur 40, 2 tahun lagi. Saya sudah sebentar lagi 50. Sebentar lagi 50. Investasi saya ya Mbak Gani, Gus Bio, Mbak Afi, Gus Afa, Gus Dharma, Gus Sageru, Mbak Ciza. Itu investasi terbesar saya 7 itu. Saya mungkin punya tanah gini, enggak, bukan itu investasi saya. Investasi saya ya ketika Mbak Gani dan adik-adiknya itu menjadi hamba-hamba Allah yang saleh-saleh, kan sudah. Itu tetesan air mata saya kepada Allah itu Pak masalah. Jadi kalau ada jamaah yang misalnya masih salah sangka dipikir saya masih gila harta, karena mereka memang belum lihat apa yang kita sedang perjuangkan di zaman lain. Iya baru. Jadi pikiran saya cuma
ini kubah di Gunung Sugi butuh kubahnya toh butuh 135 juta. Ini segitu tak wes. Pembangunan di Makassar harus segera dimulai. Semua aku sama kasih CRV maupun sama kasih Legenda berdoa itu saya sudah gak berubah dengan saya gitu loh Mas Rizal. Karena rasa gila hormat saya itu sudah habis ketika SMA, sudah selesai. Nah sekarang gimana fokusnya? Ya ini menjamin investasi terbesar kita, yakni anak-anak kita ini menjadi anak yang bukan hanya anak biologis tapi juga anak apa? Ideologis. Gak usah neko-neko gitu. Makanya kemarin kan sebenarnya saya dari sini bawa 2 mobil. Makanya yang nyetir mobil apa kayak mobil? Mana kayak ini? Yang dari sini sampai lama nyetir mobil apa kayak? APV apa yang siapin? Nah, sudah begitu nyampe Lamongan, kan Bio bakal itu. Nyampe Lamongan kita diskusi lagi. Baik. Ini kalau bawa 2 mobil selain tambah biaya, juga kita nggak bisa ngobrol. Padahal saya berharap perjalanan itu dipakai untuk perjalanan tarbiyah juga. Akhirnya dihitung-hitung ternyata Mas Heru, kalau kita bawa mobil sendiri nanti tolnya 2 kali, nyebrangnya juga 2, bensinnya juga 2. Meskipun nggak pakai sewa ya, tapi setelah dihitung bahkan dengan sewa, tapi kalau 1 akhirnya bensinnya cuma 1 masih murahan ya sewa. Akhirnya mobil kita taruh di Lamongan kita sewa. Tapi itu biaya besar, tapi buat saya nilai tarbiyah bersama-sama tadi itu. Ya pulang tetap. Padahal waktu itu umum saya baru 1. Tapi saya bela-belain. Saya cuma minta kursi 2 gitu aja biar bisa agak paham. Sambil ngobrol tanya itu mereka. Diskusi banyak hal. Mulai dari Palembang sampai Lamongan. Diskusi untuk memancarkan. Kita mulai bicara tentang evaluasi workshopnya, kita bicara tentang rencana-rencana ke depan, termasuk rencana kuliah, rencana menikah, rencana bahkan nanti kamu anak itu kamu akan didik dengan apa, banyak disini. Nah, itu model-model bagaimana kita merawat investasi kita supaya tidak terjadi seperti yang saya ceritakan di kerabat tadi yang kaya raya yang anaknya 9 gak mau merawat itu, atau yang terjadi di Singapura maupun Jepang tadi. Ya. Nah, pada tahunnya cuma punya 2. Secara panjang sudah panjang, bahkan mungkin perlu disetop biar nggak melewati yang. Tapi secara chemistry gimana yang sudah kita? Ini aja Mas Denny misalnya dibanding dengan Fitri kan udah tinggal Fitri ya. Sudah berhasil sampai secara fisik sukses. Kan gitu. Apalagi anak-anaknya Mas Ramo. Pemain basket semua kan. Secara fisik selesai masalah sudah sukses. Tapi bagaimana memastikan bahwa hubungannya itu seperti itu penting sekali, sehingga ayo kita tanamkan itu birrul walidain wa bil walidaini. Terakhir ini supaya anak-anak sampean juga nanti itu punya kepercayaan terhadap sampean, maka sampean harus kasih cerita gini, nah aku terhadap bapak dulu begini. Nah sampean bisa cerita gitu kan kalau sampean kepada bapak atau ibu sampean kan juga baik, merawat atau sekurangnya perhatian dan sebagainya. Kalau sampean tidak punya bahan cerita itu ya anak sampean akhirnya tidak punya pancatan, tidak punya fondasi untuk meniru siapa. Itu. Saya beruntung punya ayah ibu yang bahkan senang ketika anaknya berjuang. Karena memang ayah ibu saya adalah para pejuang yang standar keberhasilannya adalah ketika anak-anaknya melanjutkan perjuangan, sehingga kehadiran secara fisik itu bukan patokan.
kan gitu. Justru abi ibu saya orang yang ketika melihat berjuang di mana-mana lalu berkorban untuk agama jauh dianggap sukses daripada sekedar belikan beliau mobil misalnya. Tahu ya, ada dulu yang membawakan mobil baru belum dapat, tapi beliau bilang tidak usah nak, padahal sudah habis mobil sudah dulu. Buatku pertama kerukunan kalian antara anak-anakku, yang kedua melanjutkan perjuangan abimu. Nah itu kan menancap betul dalam hati kami betapa tidak matreknya ayah ibu kami. Maka saya pun mengajarkan pada anak-anak saya begitu. Saya mungkin punya aset di mana-mana, bukan itu yang aku wariskan kepadamu, tapi yang kuwariskan adalah Pak Yud, yang kuwariskan adalah Mas Hendy dan teman-teman ini sebagai sebuah tanaman umat ini. Maka rawatlah mereka. Para TPU ini, rawatlah mereka, dekatlah dengan mereka. Maka basuh ini adalah warisan. Mau tanggap warisan oleh Rasul? Insya Allah. Jawabanku diplomatis loh. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau ingin menanyakan atau memperjelas topik-topik yang tadi saya bahas, silakan. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Nanti kadang pertanyaan yang sampean simpan itu jawabannya bisa menjadi insight atau pencerahan untuk yang lain. Silakan. Ada? Mau lagi? Oke, kalau sudah jelas saya rasa cukup. Alhamdulillah. Kita syukuri aja dulu kebersamaan kita ini. Dan sekali lagi itu dah orang yang konsisten, tidak usah dengar suara kanan kiri, internal maupun eksternal singkirkan kalau itu menghalangi sampean untuk lebih dekat kepada keselamatan. Tetap berada pada koridor on the track ini, pada di perahu yang sama, ajak anak istri, kuatkan. Kalaupun ada gangguan dari teman apa segala macam, tidak minggir, kamu minggir. Saya ingin selamat, yes, bismillah. Kemarin saya di WA Mas Elu sama Pak Gusti, yang Pak Gusti yang dari Tabanan dulu. Saya juga waktu masih saya di mana fokus. Terus saya boleh ganggu sebentar. Kaget saya loh, Pak Gusti yang itu WA saya gitu ya. Saya itu kalau nggak benar-benar hujan nggak mungkin berani. Ternyata dia bilang saya ada masalah. Masalahnya apa? Ternyata dia sedang barusan mimpi gitu. Mimpi kalau dia berada di satu tempat lalu ada Gus Doni dan para dulu jamaah sedang kerja bakti. Nah kemudian saya masih belum bergabung itu, kemudian saya dipanggil sama Gus Doni. Ayo Pak Gus, ayo masuk sini ayo sekarang ikut gitu. Saya bingung ini maksudnya apa. Itu kemudian mengganggu sekali ketidaktahuan apa maksudnya itu, sehingga saya bilang kemarin ketika ketemu Pak Gusti, makna dari mimpi itu baik, bukan Gus Glorinya, tapi dulu sedang kerja bakti itu artinya sedang jihad fisabilillah, sedang menuntut ibnu sabil di jalan Allah. Nah sampai yang diminta masuk itu diminta untuk masuk secara utuh, secara jujur keseluruhan. Begitu ya Gus ya. Iya. Kan ngomong di depan istrinya juga di depan semua anak. Jadi untuk bisa kita mantap betul itu kalau orang Jawa bilang cincing gak urung kebes nyebus sekalian kan. Kalau kita mau masuk sumur, masuk ke dalam itu ya masuk sekalian. Jangan berada di tengah-tengah. Saya bilang gitu.
Ya Pak Firly, kalau ini sudah sampean anggap sebagai jalan keselamatan agama Islam ini, jangan anggap sebagai satu-satunya pilihan jalan hidup di SMA ini, wis jangan oleh kanan kiri, ayo masuk sekalian. Terus dia bilang ini, berarti sekalian pasang gitu, iya. Iya. Alhamdulillah istrinya juga mengiyakan dan sepakat. Mudah-mudahan lama sampai akhirnya itu kembali. Karena tak ajak juga untuk begitu. Kalau Pak Gusti tadi didukung oleh mimpi yang baik, mimpi yang sifatnya adalah petunjuk, sambil tak beritahu ini. Dan banyak yang seperti itu, ya kan? Termasuk suaminya Pak kita kan juga begitu. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Mimpi yang orang beriman itu adalah hidayah. Sampai juga saya ajak untuk ayo wis sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Allah kita kita juga bermanfaat. Allahumma sholli ala ربنا آمنا فاغفر لنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ربنا وارحمنا أنت أنت ولا خاصنا أنت المرضين أنت ولا خاصنا أنت المرضين أنت ولا خاصنا أنت المحاسبين أنت ولا خاصنا أنت المحاسبين أنت ولا خاصنا أنت المحاسبين ربي أعوذ بك من همزة الشيطان اللهم اغفر برحمتك اللهم انزل علينا رحمة جددك بالابصار وبرحمتك اللهم اغفر لنا صبر صديقنا وانصرنا قوم كافرين اللهم هاجرنا واجعلنا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ما في شرك لك أنت أعوذ بك من سوء البلاء والوباء اللهم نسألك الهدى والتقى والصبر وحسن الخلق الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك تهدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.